Ya, soal kuisis tadi, itu dia materinya materi persebaran flora fauna gitu. Mulai dari faktor persebarannya, yang minggu lalu udah gue ajarin, kemudian persebaran flora fauna di Indonesia yang ada di YouTube, kemudian persebaran flora fauna yang ada di dunia, ada di YouTube juga. Jadi kalau kalian yang udah nonton, berbahagialah gitu. Karena mungkin udah lumayan banyak insight yang lu tahu gitu tentang materi ini. Terus juga ya sama studi kasus sih. Kayak misalkan nomor 12 ini gitu. Tentang pohon cendana. Terus apa lagi nih? Misalkan ini lumayan susah juga nih soal simak UI nih nomor 16. Coba kita lihat. Nomor 16 ini banyak salah gak kalian? Nomor 16. Tuh ya. Dari berapa orang nih berarti? Dari 66 62 yang ngejawab, 40 orang salah. Jadi sebagian besar masih 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 kurang di materi ini. Makanya kita bakal belajar materi ini. Terus juga ada PPT yang minggu lalu. Jadi kita bakal bahas PPT ini juga hari ini. Kurang lebih kayak gitu. Ya. Siapa aja tadi yang udah nonton videonya? Itu videonya, yang satu video apa namanya, rekaman gua, yang satu lagi videonya kakak kita semua, kakak Dela. Dan udah di record belum ya? Cek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom gitu. Ya, apa kabar nih teman-teman semua nih? Ini apa namanya? Senin sampai Minggu kita digempur terus gitu. Dimana 2 harinya airdrop ya. Gitu. 5 hari live class, 2 hari airdrop gitu. Dan ya nanti apa namanya, ada seperti yang dibilang di apa namanya, di webinar ya gitu. Dalam 1 bulan itu ada 1 minggu yang kita itu ya rehat gitu. Terutama buat apa namanya, buat nge-refresh tutor, buat nge-refresh apa namanya, pikiran kalian juga biar tetap waras. Dan juga biar ada waktu buat nyatet buat yang belum kelar gitu. Ya pokoknya apa namanya, lebih ke bukan bukan berhenti belajar ya, tapi lebih ke apa namanya, nge-refresh pikiran kalian gitu. Ibarat kalau dalam apa namanya, kalau gelas nih ya, kalau gelas itu jangan dituang terus-terusan situ sampai luber gitu. Kita apa namanya, ketika penuh kita serap dulu gitu air minumnya, kita serap dulu gitu ilmu-ilmunya, baru nanti setelah kosong kita isi lagi gitu. Terus kalau udah penuh ya istirahat lagi gitu, review sambil nyatet ya gitu kurang lebih. Sampai sini ada yang mau nanya dulu gak terkait materi ini? Ya, ini gue kasih pertanyaan, apa namanya, gue kasih keluangan buat 2 orang yang mau nanya. Ya, buat teman-teman nih ya, apa namanya, yang mau on cam, ya ayo on cam dulu gitu sebelum kita mulai kelas. Ini ada 87 orang, masa gue doang yang on cam kan gitu. Kan gak enak juga gitu. Serasa apa namanya? Serasa di isekai gue. Karena ngeliat diri gue sendiri doang. Bang, bahas itu On dong. cam Timmy. Apa Nafis, Adit? Timmy Ayo mau on on cam on Timmy. cam dulu dong, on cam dulu dong. Ayo on cam dulu. Karena kan nanti Lu juga, Pis. sejarah kan apa namanya, harus on cam kan. Kalau nggak on cam di kick nanti tuh. Ini gue ingetin lagi nih. Jadi mulai sekarang juga kalian harus on cam gitu, on cam. Tuh Nafis udah on cam tuh, gentle nih Nafis nih. PDIP mulu. Tina udah on cam. Bentar. Ayo dong Adit nih, mana nih Timi mau ngeliat apa namanya, aduh baru dong ngomongin. Nih gue jadi suka pakai bewok ya gara-gara ngeliat Nafis. Setiap zoom Nafis nih gue jadi pakai bewok juga. Bang, bahas itu dong, Bang. Yang mana? Iklim Koppen. Iklim Koppen, iya, ntar gue bahas sedikit. Karena kan dia variasinya banyak kan. Mungkin gue bahas 2 iklim Koppen gitu, yang paling familiar.
Mana lagi nih? Yang lain nih, baru berapa nih? Baru AI tuh. Tuh. Nau Hafiz bohong, tadi, Nau bohong. Belum mandi. Udah lu Nau. Naura belum mandi, masa? Ayo dong Naura. Ya, minimal apa? Minimal satu layar gue penuh lah gitu sama foto kalian. Sama yang on cam. Coba gue minta on cam nih ya. Santai dulu aja, nggak usah buru-buru. Soalnya gue banyak yang belum pernah ngeliat muka kalian kan. Ih, glitch. Ada 1.000 peserta gue belum 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 tahu. Apalagi kan kalian impiannya beragam kan. Adit katanya mau jadi apa namanya pengacara gitu. Ya si Adit brengsek nih pakai video gue. Itu caranya gimana cok kayak gitu? Si Timmy juga lagi. Enggak, ini nge-glitch tahu, Kak. Error, Bang. Ya, diam lu, Naura. Izin bertanya deh, kelasnya udah selesai apa Kak ini? Belum. Belum Udah Tin, baru mau kelar. mulai. Cuma tadi di Oke. awal kita quiz dulu Tin. Gitu. Sehat Tin, kabarnya gimana Tin? Baik. Ya, Kakak sendiri. alhamdulillah. Ya kita mulai aja ya. Ini udah lumayan banyak nih. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 orang. Ya, atau tambah lagi 10 Afifa. Ayo kita mulai ya. Gue share screen lagi deh. Nih, ini yang lumayan susah kan nih. Apa namanya? Gue tandain deh nomor 6 nih. Nomor 6 lumayan susah. Ntar kita bahas lumayan intens. Mana lagi yang lumayan susah tadi? Nih nomor 16. Gue tahu nih tadi susah. Terus ya nomor berapa lagi nih yang susah nih? Nomor berapa Dit yang susah Dit? Bentar, Bang. Gue lagi apa ya? Ngeliat bentar. Itu kali ya 2 paling yang paling susah ya. Yang menurut gue sih ya itu sih, Bang. Kayak iklim Koppen itu yang benar-benar kayak apa ya? Masih susah sih. Ya kita bahas dulu ya. Nomor 1. Jadi sambil nanti gue sambil buka PPT, paling juga nanti sambil buka apa namanya Google Earth. Bentar, Google Maps. Nomor 16. Mana lagi, Yusuf? Ya. Kita bahas nomor 1 dulu deh. Kita bahas nomor 1. Bentar nih. Emang ya gue setting dulu warnanya. Nomor 1. Pemanfaatan di bawah ini beberapa kegunaan hutan bakau secara ekologis, kecuali ya ini kadang masih banyak yang bingung. Kak, bedanya hutan bakau sama mangrove itu apa? Ya sama aja. Cuma beda penamaan aja ya gitu. Mangrove gitu. Hutan bakau itu kan bahasa Indonesia kan. Sedangkan mangrove itu lebih ke ya bahasa Inggrisnya gitu. Jadi sama-sama dia itu ekosistem yang ada di wilayah pesisir. Dia ekosistem yang ada di wilayah pesisir atau wilayah yang berada di daerah apa namanya? Daerah transisi antara laut dengan darat gitu. Jadi ya biasanya dia berada di sekitar muara sungai gitu atau mulut sungai. Udah gue kirim soalnya di stasiun hub. Nah, manakah yang bukan fungsi secara ekologis? Nah, kalau kita ngomongin fungsi secara ekologis, itu dia fungsi atau manfaat
untuk keseimbangan ekosistem gitu, atau keseimbangan komponen biotik ataupun juga abiotik yang ada di sekitar pesisir pantai. Kayak misalkan opsi A tuh, menahan goncangan ombak sehingga mengurangi bahaya erosi. Itu kan berarti bermanfaat untuk unsur abiotik kan, yaitu kondisi batuannya gitu, biar nggak gampang hancur. Karena ketika ada pohon, terus juga ada pohon mangrove ya, ketika ada ombak itu bisa mengurangi kecepatan si gelombangnya gitu, sehingga ketika dia membentur pantai itu nggak terlalu kuat. Jadi mengurangi ya bahaya erosi. Karena kalau dia mangrove-nya nggak ada ataupun ekosistem di pesisir minim gitu, itu bakalan gampang terkikis batuannya. Nah, nanti itu malah bisa bikin teluk gitu, atau pesisir pantainya itu malah makin menjorok ke daratan karena ya bakalan terabrasi. Nah, ini bahaya gelombang air laut itu juga disebut abrasi namanya. Jadi kalau kalian nyatet materi yang namanya erosi itu kan banyak kan. Yang pertama erosi oleh air sungai. Terus ada erosi oleh angin disebut juga deflasi. Ada erosi oleh es disebut juga glasial gitu. Ada erosi oleh gelombang air laut disebut juga abrasi gitu. Ya, opsi B juga benar, tempat hidup berbagai macam binatang itu kan berarti bermanfaat buat komponen biotik kan. Karena kalau kita ngomongin ekologis ya, itu kan berada di sebuah ekosistem kan gitu. Di mana ekosistem ini itu dia wilayah interaksi antara komponen abiotik dengan biotik gitu. Jadi ini opsi A benar, opsi B juga benar. Terus juga opsi C juga benar, menjernihkan air laut itu kan berarti buat menjaga keseimbangan ekosistem pesisir kan. Terus juga rimbunnya daun bakau dapat menyejukkan, itu berarti berpengaruh terhadap komponen suhu atau iklim mikro gitu. Ya, jadi kalau gue ngomongin iklim mikro, berarti iklim yang skalanya itu wilayah sekitarnya aja gitu. Nah, kalau pemanfaatan kayu bakar, ini dia sebenarnya lebih ke fungsi ekonomis namanya. Jadi fungsi ekonomis itu yang bisa dimanfaatkan sama aktivitas manusia. Kayak misalkan apa? Kayak misalkan pohon jati. Secara ekologis ya mungkin menahan erosi lah, kemudian menyejukkan wilayah sekitar pepohonannya. Tapi secara ekonomis pohon jati buat apa? Buat bahan bangunan gitu, kayak meja, terus buat bangku gitu, buat buat talenan misalkan. Itu secara ekonomis, jadi bisa dimanfaatkan sama aktivitas manusia gitu. Jadi jawabannya nomor 1 adalah E gitu. Ya, kita lanjut ke nomor 2. Di bagian timur selatan Indonesia banyak terdapat sabana dan stepa. Ya, nih kalau kita misalkan ngomongin Indonesia nih secara keseluruhan ya, ini kelihatan kan ya Google Maps ya. Kelihatan, Kak. Ya, kalau kita ngomongin Indonesia, itu kan wilayahnya luas kan, dan secara geografis itu terkenal dengan wilayah Indonesia bagian barat atau Indonesia bagian timur, dan juga Indonesia bagian tengah. Misalkan gini nih, ini kayak wilayah ini misalkan, ya ini cenderung disebut wilayah Indonesia bagian barat, iya gak? Indonesia bagian barat, sedangkan ini cenderung wilayah Indonesia bagian timur. Kalau kita ngomongin secara geografis gitu, di mana barat itu meliputi Sumatera, Jawa, sama Kalimantan. Sedangkan wilayah timur itu biasanya meliputi wilayah selain Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Berarti wilayah ya Bali, Nusa Tenggara. Nah, di soal itu mintanya apa? Wilayah timur selatan. Ini kan timur, berarti wilayah sini. Dan selatan. Selatan itu berarti bawah kan? Ini selatan berarti. Selatan itu berarti apa? South ya. South. Ini selatan itu berarti bawah. Berarti wilayah mana nih? Berarti timur selatan itu meliputi wilayah sebelah sini gitu. Ya enggak? Nah, kalau kita zoom, bentar nih, ini gue agak bersihin dikit nih. Kalau kita zoom, wilayah timur selatan, itu dari warnanya apa nih kira-kira nih? Warnanya coklat, iya enggak? Ini warnanya coklat gitu. Terus ya rata-rata coklat. Terus di beberapa daerah agak hijau. Berbeda dengan wilayah misalkan Kalimantan yang cenderung hijau banget gitu. Di mana
dari warnanya ini kita bisa mengambil sedikit gambaran bahwa wilayah Timur Selatan, yaitu Nusa Tenggara dalam hal ini, itu adalah wilayah yang sebagian besarnya adalah padang rumput. Atau wilayah di Indonesia yang minim akan vegetasi gitu. Jadi kerapatan vegetasinya rendah. Nah, faktor utama yang menyebabkan kenapa sih wilayah Nusa Tenggara ini ya vegetasinya sedikit, itu karena apa nih? Ya karena rendahnya curah hujan. Kenapa bisa gitu? Karena kalau kita balik lagi ke pelajaran kita SD, dalam prosesnya fotosintesis tanaman itu membutuhkan 2 faktor kan. Yang pertama sinar matahari, butuh sinar matahari yang hangat gitu. Sedangkan yang kedua fotosintesis itu butuh air. Jadi apa kesimpulannya? Wilayah Nusa Tenggara ini itu minim curah hujan gitu. Jadi ya proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman di situ itu jadi minim juga. Makanya yang tumbuh di wilayah Nusa Tenggara itu adalah stepa dan sabana, di mana keduanya ini adalah wilayah padang rumput yang luas. Ada gak nih yang orang orang Nusa Tenggara di sini? Siapa yang orang Nusa Tenggara? Aili Maluku, setahu gue ya. Aili Maluku Nusa Tenggara, Aili. Gitu. Terus ya iklim panas enggak ya? Kenapa? Karena wilayah nih gue sedikit ngasih gambaran terkait iklim Koppen. Wilayah Indonesia itu secara umum terbagi jadi 3. Ada yang iklim Koppennya itu AF, ada yang wilayah iklim Koppennya itu AM, dan ada wilayah yang iklim Koppennya AW. Nah, AW ini dia iklim Koppen yang tropis, tapi dia kering. Dia tropis tapi kering. Disebabkan sama apa? Disebabkan sama ya wilayahnya ada di bagian timur gitu. Kenapa bisa berpengaruh sih? Jadi gini, kalian kan tahu bahwa Indonesia itu mengalami musim hujan. Salah satu faktornya itu dipengaruhi sama angin muson barat. Iya nggak? Pada setuju nggak? Ya, angin muson barat. Sehingga apa? Sehingga wilayah timur, terutama Nusa Tenggara, itu dapat curah hujannya sisa-sisaan doang gitu. Simpelnya kayak gitu. Sehingga apa? Sehingga ya wilayah sana musim kemaraunya relatif lebih panjang daripada musim hujannya. Berbeda dengan wilayah kayak Kalimantan, Sumatera, itu wilayah musim hujannya ya relatif lebih banyak daripada wilayah-wilayah Indonesia bagian timur dan selatan ini. Makanya kalau kita lihat kering-kering nih sini. Gitu. Ini padang rumput gitu. Jangankan di di Nusa Tenggara gitu. Coba kalau misalkan kita tengok nih ke wilayah Jawa Timur. Jawa Timur itu juga udah termasuk ke dalam iklim AW. Jadi tropis tapi dia itu kering gitu curah hujannya. Iya, tingkat penguapannya rendah. Termasuk juga salah satunya itu. Ya gitu, ada yang mau nanya gak nomor 2 ini? Nomor 2 ini ada yang mau nanya gak? Ada yang mau nanya gak? Ada yang mau nanya biasanya gini nih. Tadi Stefan itu apaan, Kak? Oh, ya baru gue mau bilang gitu. Biasanya orang nanya perbedaan antara sabana sama stepa ya. Stepa itu apa, Kak? Nah, biasanya keduanya Termasuk ini bioma bisa atau dibilang tidak, ya? sama-sama padang rumput. Cuma yang membedakan apa? Biasanya si sabana ini itu diselingi pohon besar gitu. Diselingi pohon yang besar. Jadi di sekitar area rerumputan itu biasanya ada pohon-pohon gede yang disebut juga nanti ada yang namanya pohon akasia. Sedangkan kalau stepa ini dia rerumputan yang jarang diselingi pohon. Sedikit sekali lah gitu bisa dibilang sedikit. Pohon besarnya sedikit. Perbedaannya itu sebenarnya. Makanya biasanya sabana dan stepa ini dalam kategori bioma ya, itu bisa disamain. Disebutnya apa? Bioma grassland.
dia termasuk kawasan kayak gersang gitu nggak sih? Iya, gersang Tapi kayak termasuk. nggak Kenapa? gersang banget. Karena kondisi airnya minim. Jadinya eh, apa namanya? Tumbuhan juga sulit untuk tumbuh di wilayah itu. Kemudian apa? Ya, karena pohonnya dikit, maka apa namanya? Suhunya itu jadi panas gitu. Kenapa? Karena kan pohon atau vegetasi itu secara alamiah dia punya fungsi mempengaruhi iklim secara mikro di sekitar. Jadi lebih adem gitu. Jadi lebih sejuk gitu. Karena kan ya dia punya kanopi kan. Tahu kanopi nggak? Kanopi itu atap gitu. Bentuknya kanopi atap itu. Oke, makasih Makanya Kak. kalau misalkan Nafis misalkan main bola di Bekasi. Biasanya kalau istirahatnya tuh di bawah pohon. Nggak mungkin istirahatnya di tengah lapangan. Kenapa? Karena di bawah pohon itu dia secara alami terjadi perubahan iklim mikro. Jadi di situ sedikit lebih adem. Karena ya di bawah pohon kan, ketutupan gitu. Lanjut nomor 3. Wilayah padang rumput yang Kak Iben, apa tuh? Siapa tuh? masih mau nanya bentar Kak. Oke, monggo. Mita ya. Itu ya Kak, yang ngebedain antara sabana sama stepa tuh kan katanya tuh dia kayak yang lebih hijau tuh stepa, sabana tuh yang lebih ke kuning-kuningan gitu, bisa nggak sih Kak? Nih, itu menarik nih. Kita sedikit terjun nih ke Afrika nih, biar gambarnya kelihatan. Ini mungkin pernah gue jelasin di minggu lalu nih. Nih, kalau kalian lihat warna di Afrika itu beragam banget gitu. Mulai dari Afrika bagian tengah nih, ini bagian Afrika bagian tengah, terus Afrika yang udah ke utara dan Afrika yang paling utara. Itu punya warna ketika kita ngelihat dari satelit itu berbeda-beda gitu. Nah, ini mengindikasikan apa? Bahwa biomanya itu berbeda-beda juga. Bahwa kondisi curah hujan, kondisi iklimnya itu juga berbeda-beda. Misalkan nih, kita lihat Afrika bagian tengah. Kita lihat bagian Afrika bagian tengah, itu tropis banget. Kenapa? Karena warnanya masih hijau. Jadi kalau kita zoom, ini hutan belantara gitu. Hijau banget. Hutan belantara gitu. Makanya, ya kondisi penduduknya juga relatif sedikit. Biasanya kalau penduduk itu dia banyaknya di wilayah-wilayah pesisir gitu, wilayah di sekitar aliran sungai, tapi kalau di tengah hutan belantara itu relatif sedikit. Tapi ketika kita bergerak ke atas nih, kita ke daerah sini, ini warnanya udah mulai agak pudar hijaunya. Ini wilayah sabana berarti. Artinya apa? Artinya dia padang rumput tapi masih di sekelilingi atau di sekitarnya itu masih banyak pohon gede. Berarti yang bawah ini tadi tropis. Gitu. Ketika kita gerak lagi nih ke atas, aduh, bentar. Kita gerak lagi ke atas. Nah, ini warna hijaunya udah mulai berkurang lagi. Biasanya di sekitar sini itu udah mulai bukan sabana ataupun hutan tropis lagi. Aduh, coret-coret. Gue silang dulu deh. Nih, ke sini. Ini warnanya udah mulai agak kecoklatan, tapi walaupun masih agak hijau. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa dia itu padang rumput, tapi dia jarang banget pohon gede nih kayak gini nih. Semak-semak gitu banyaknya. Ini kayak gini kan semak-semak nih. Rerumputan. Nih kayak gini rerumputan tuh. Nah, ketika kita gerak lagi nih makin ke utara, kita makin gerak ke utara, ini udah bukan stepa lagi. Tapi apa? Ya, tapi ini gurun atau desert. Kenapa? Ini menggambarkan bahwa semakin ke utara si Afrika nih, dari tengah ya, dari bagian tengah semakin ke utara, itu curah hujannya makin rendah. Makanya kondisi bioma atau bentang alamnya itu juga berbeda. Mulai dari Indonesia bagian Afrika bagian tengah ini dia adalah hutan hujan tropis, dia gerak ke atas sedikit itu padang rumput sabana, gerak lagi makin ke atas makin rendah curah hujan stepa, dan paling utara nih dia adalah gurun terluas di dunia, yaitu gurun apa nama gurunnya nih teman-teman? Biasa jadi lagu. Ya,
Ya, Gurun Sahara namanya. Lagu apa? Ya, gue lupa lagunya kayak gimana. Sahara. Sama juga di Afrika gitu, Afrika. Cuma bedanya Afrika Selatan, Afrika bagian bawah ya maksudnya, itu nggak se-ekstrim yang di utara. Nih, kayak gini nih. Ini kalau kalian lihat nih, ini gue gambarin sedikit nih. Soalnya ini mungkin juga keluar nih. Misalkan ini nih, ini perbedaan warnanya kelihatan banget nih, antara yang dia tropis menuju ke wilayah sabana. Ini hijau banget, tapi di antara batas-batas itu dia udah mulai warna hijaunya berkurang, menggambarkan apa? Bahwa yang di atas ini tropis, yang bawah ini mulai sabana gitu. Kita gerak lagi ke bawah misalkan. Nah, ini udah mulai kering nih. Berarti di sini gurun. Nah, kemungkinan stepanya tuh di sekitar sini nih, padang rumputnya. Gitu. Jadi sebenarnya sih secara warna kita bisa ngelihat bahwa intinya gini, simpel lagi nih. Semakin hijau terlihatnya di citra atau di satelit, itu semakin banyak pohon gitu. Kerapatan vegetasinya makin tinggi. Terus ketika dia udah mulai pudar hijaunya, berarti ya kerapatan vegetasinya mulai berkurang. Kemungkinan besar dia bisa apa? Bisa sabana, atau juga nanti bisa hutan taiga namanya. Oke, di nomor 3, ntar gue jelasin dikit nomor 3. Terus semakin pudar lagi nih, warnanya udah kecoklatan. Itu dia padang rumput stepa. Nah, semakin kering, semakin rendah curah hujannya, itu berarti gurun. Gitu, teman-teman, cara ngelihatnya. Nah, ini biasanya yang susah gitu. Kalau misalkan nih, tiba-tiba nih, di soal misalkan, ini gue random aja ya, di soal SIMAK gitu. Misalkan negara, Libya, misalkan nih Libya. Itu dia memiliki bentang alam berupa bioma titik-titik-titik. Ya, kalau kalian sambil ngelihat gambar mungkin gampang, nih gurun. Tapi yang terpenting apa? Kalian ada yang namanya pengetahuan spasial gitu. Jadi kemampuan kalian untuk mengetahui letak-letak atau titik-titik wilayah-wilayah di permukaan bumi. Kayak misalkan Jawa tuh di mana sih gitu misalkan. Terus Libya di mana, Mesir di mana gitu. Terus kondisinya seperti apa, meliputi iklim, meliputi kondisi geologis, gunung api, vulkaniknya kayak gimana. Itu namanya pengetahuan spasial. Dan itu yang paling susah di geografi. Karena itu soal yang sangat studi kasus. Kayak misalkan di Indonesia nih, di Jawa dah. Jawa itu jangan kalian pikir bahwa semuanya itu tropis basah ya. Ada juga wilayah-wilayah yang tropis kering, kayak misalkan mungkin yang terkenal ya di Pulau Jawa, itu Taman Nasional. Ada yang tahu nggak? Tropis tapi dia kering. Taman Nasional Baluran. Ini kurang lebih kayak gini. Ini termasuk wilayah sabana juga. Kenapa? Karena dia padang rumput, tapi masih banyak pohon di sekelilingnya gitu. Ini pohon akasia maksudnya kayak gini. Jadi pohon akasia itu pohon yang di bagian bawahnya itu daunnya dikit, tapi di atasnya tuh kayak atap gitu. Pohon akasia. Mana lagi nih misalkan nih kayak gini. Ini kan dia di Jawa kan, tapi dia masih curah hujannya udah mulai rendah. Ini salah satu tempat yang belum gue kunjungin. Ada mangrove-nya juga di pesisir. Ya, kurang lebih kayak gitu deh. Jadi dia itu lumayan luas, teman-teman, Baluran. Jadi Baluran itu kalau nggak salah segini deh luasnya nih. Nah, terus wilayah-wilayah sininya pasti ada mangrove nih. Di wilayah pinggirannya pasti ada mangrove. Terus di wilayah sini kering nih, di sini-sininya kering nih, kelihatan warnanya coklat. Nah, kalau di sini itu unik. Ada yang tahu nggak? Namanya apa nih? Ini namanya hutan pegunungan. Gitu deh, teman-teman. Panjang emang kalau materi ini tuh. Kalau mau dijelasin per wilayahnya emang agak panjang. Ya, itu sabana tadi. Lanjut nih. Nah, ini baru gue ngomongin. Ini jawabannya sabana. Wilayah padang rumput yang luas dan diselingi pohon perdu. Itu sabana. Kalau tundra itu yang kutub,
Kalau taiga itu dia yang berdaun jarum. Kalau kampos tuh apa ya? Bentar, gue agak-agak lupa istilah kampos. Bentar, gue googling bentar ya. Ya, kampos tuh padang rumput juga ya. Mungkin penamaannya aja yang beda kayaknya. Emang kadang dalam geografi itu apa penamaannya ada yang tumpang tindih gitu. Walaupun maksudnya sama. Gitu. Ya, nomor 3 ada yang bingung nggak? Tadi udah gue jelasin mungkin. Terus kita lanjut ke nomor 4 nih, harusnya nomor 4 nih. Benua Eropa, Rusia dari pantai Pasifik Barat, jenis faunanya termasuk ke dalam region. Nah, ini kita lihat PPT nih. Benua Eropa, Rusia. Berarti ini apa? Ini Alertik, Kak. apa, Dit? Nearktik ya, Nearktik. Ini Bentar, sebenarnya Kak. kita bisa lihat bahwa di sini nih kayak misalkan Rusia, Eropa, itu kan wilayah-wilayah Bang, yang dingin kan. Di mana Sorry, wilayah Bang. dingin itu disebut Arktik. Paleartik nggak sih? Oh ya, Palearktik, sorry. Gue terhipnotis Adit nih. Paleartik. Sorry. Palearktik nih gue jelasin bedanya Palearktik sama Nearktik. Paleartik, Bang, bukan Nearktik. Palearktik. Bentar, gue lihat di PPT. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Nah, kalau kalian lihat di PPT, wilayah Palearktik itu meliputi wilayah-wilayah yang ada di Asia belahan utara, benua Asia dan Eropa belahan utara sama Afrika. Jadi kenapa disebut Arktik? Karena kondisi iklimnya sebagian besar itu wilayah-wilayah yang dingin. Walaupun di sini ada bagian Afrika ya, tapi sebagian besar wilayahnya itu Arktik, dingin gitu. Kayak meliputi apa? Eropa, Rusia, termasuk Jepang juga, termasuk wilayah-wilayah di sekitaran apa namanya? Timur-timur tengah gitu. Itu termasuk Nearktik. Gitu. Ini kenapa disebut Palearktik? Karena kan ada Palearktik, ada Nearktik. Kalian harus tahu dulu arti kata palea. Palea itu kan artinya paleo, di mana ya paleo itu tua. Jadi emang apa namanya? kondisi dingin. Ini siapa sih yang bocor? Kondisi dingin di wilayah Eropa, di wilayah Asia belahan utara itu emang kondisi geografisnya sejak zaman dahulu, sejak zaman apa namanya? Masa purba itu emang udah dingin. Berbeda dengan Amerika gitu. Kenapa Amerika disebut Nearktik? Nea itu kan berarti neo ya. Neo itu baru. Berarti dinginnya itu relatif iklimnya itu iklim dingin yang masih muda gitu, Nearktik. Kenapa dia disebut Nearktik? Nah, kita harus tahu apa namanya materi pergerakan lempeng tektonik yaitu Pangea. Ada yang tahu Pangea ini apa? Ada yang tahu nggak Pangea? Pangea. Bukan benua pertama ya. Daratan yang bersatu ya? Ya, jadi ini sekitar 225 juta tahun yang lalu, apa namanya, semua daratan di permukaan bumi itu relatif satu daratan yang sama, disebut Pangea. Gitu. Jadi ya, terus berpisah, memecah sampai beberapa bagian. Nah, wilayah Palearktik itu emang sejak dahulu itu wilayah-wilayah yang emang iklimnya itu dingin nih. Ini yang gua masukin merah ya. Sedangkan Amerika Utara itu dulunya emang belum dingin. Artinya apa? Artinya letaknya dengan yang sekarang itu berbeda. Kenapa? Karena pergerakan lempeng tektonik sehingga dia misah dengan benua Eurasia. Dia misah bergerak ke arah barat. Nah, kemudian dia bergerak ke arah barat barulah dia jadi iklim yang relatif dingin. Artinya apa? Palearktik itu wilayah-wilayah Arktik yang emang dari dulu apa namanya kondisinya itu udah dingin. Sedangkan Nearktik yaitu Amerika belahan utara, yaitu itu kondisi iklimnya berubah atau ya karena pergerakan lempeng tektonik lokasinya jadi di tempat dingin, simpelnya gitu si Amerika Utara ini. Jadi dia dulu nyatu sama semua benua, terus dia bergerak ke arah apa namanya ke arah berarti apa nih barat utara gitu, barat ke utara bergerak ke sana.
Gitu. Makanya disebut nearktik. Nah, makanya Amerika Selatan itu disebut apa? Neotropikal. Kenapa? Karena dulunya itu bukan daerah yang tropis gitu. Kenapa dia bisa jadi daerah tropis? Karena pergerakan lempeng tektonik yang membuat wilayahnya itu ada di daerah sekitar Khatulistiwa. Gitu. Terus Indonesia misalkan nih. Indonesia kan di sini nih. Indonesia di sini. Terus apa namanya? Papua itu ada di sini nih, Papua. Nah, makanya Indonesia tuh biogeografinya ada dua. Ada yang masuk ke oriental, ada yang masuk ke Australis. Kenapa? Karena Papua ini dia masuknya ke Australis, karena daratan nyatu sama Australia. Nah, wilayah Indonesia bagian barat itu nyatunya dengan Asia, Asia Tenggara. Makanya disebut oriental. Oriental itu kan artinya asli kan, oriental gitu. Apa namanya, endemik. Karena emang dari dulu wilayah Indonesia itu relatif nggak banyak terjadi perubahan oriental. Jadi hewan-hewan asli wilayah sinilah sebagian besarnya gitu. Gitu teman-teman. Ini terkait dengan biogeografi. Makanya Amerika itu disebut nea gitu. Gitu. Salah satunya karena emang pergerakan lempeng tektonik yang membuat dia itu kondisinya jadi apa namanya, jadi lokasinya jadi berubah karena pergerakan lempeng. Gitu. Harusnya udah dipelajarin sih. Ada juga sih di YouTube kayaknya deh pergerakan lempeng. Gitu teman-teman. Ya, ada yang masih bingung nggak nih? Nomor apa namanya? Nomor 4. Ada yang mau nanya? Berarti ini gua tulis lagi nih. Berarti yang termasuk nearktik apa? Berarti dia itu apa namanya? Amerika Utara atau North America. Meliputi apa berarti nearktik? Nearktik itu berarti meliputi Kanada, apalagi US, Amerika. Terus apalagi? Termasuk juga ya Greenland. Meksiko, Kak. Greenland termasuk juga Meksiko. Sebagiannya Meksiko ya. Gitu. Nah, kalau neotropikal apa? Neotropikal itu berarti Amerika Selatan. Amerika Selatan. Karena dia terbagi jadi dua kan, neo sama nih neo sama tropis. Jadi wilayah Amerika yang iklimnya itu tropis, Amerika Selatan. Ini macam-macam dia. Ada apa? Ya, yang pasti Brazil. Brasil ya, kalau kita nyebutnya Brasil. Tempatnya Neymar gitu. Terus apalagi Ekuador, Iya, Kak. Amerika Tengah, Peru, termasuk juga Amerika Tengah kayak Honduras gitu. Meksiko bagian selatan, Kak. Meksiko Selatan juga. Kalau makanya tadi gue bilang Meksiko itu sebagian ya, karena selatannya itu masuk ke neotropikal. Gitu deh, pokoknya India Barat, wilayah-wilayah Selatan. Amerika Selatan. Kalau Etiopian apa? Etiopian ini disebut juga kadang apa? Disebut juga afrotropikal. Afrotropikal. Apa nih afrotropikal? Dia Afrika dan dia tropis gitu. Ya tahulah negara-negara Afrika. Nah, kalau oriental itu apa? Simpelnya Asia Tenggara gitu deh. Teman-teman gitu. Neymar jamet tuh kata Nafis. Waduh, gue barusan nyoret-nyoretnya bukan pakai ini ya. Ini gue tulis ulang deh. Ya, nih artik ini berarti Amerika Utara lah gitu. Ada sih di PPT, catat aja gitu. Amerika Utara, neotropikal itu berarti Amerika Selatan. Kalau Jepang masuknya Paleartik ya. Kalau Paleartik itu Ethiopia itu berarti Afrika. Sorry ini tipe ya, bukan Afrika, Afrika. Gitu. Ini pada off cam nih, curang. Terus kalau oriental itu Asia Tenggara. Gitu. Ya lanjut nih. Aman ya.
Ya, ini nggak harus dihafalin ya nomor 4 ini. Kalian harus ingat akar katanya aja. Kayak misalkan kalian ingat Oriental. Oriental itu kan sesuatu yang asli gitu, sesuatu yang khas. Ya kalian harus ingat wilayah Indonesia gitu, Oriental. Terus apalagi misalkan Arktik, misalkan Arktik. Arktik itu kan ada 2, ada Palearktik sama Nearktik. Kalau kalian tahu paleo itu artinya tua, berarti kalian ingat Eurasia gitu, Eropa dan Asia. Berarti meliputi Rusia, terus Inggris, segala macam dah, wilayah Afrika, bagian utara juga. Terus misalkan apalagi Australis, ada biogeografi Australis. Berarti kalian harus ingat wilayah-wilayah Australia kan, Australia dan Papua berarti. Apalagi misalkan kita lihat di PPT deh, gue sampai lupa saking banyaknya. Nih ini ada petanya juga kan itu. Nah ini sebenarnya agak relatif keliru ya di sini nih. Mungkin kalau kalian lihat nih. Nah wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, terus sama wilayah Maluku itu sebenarnya wilayah-wilayah yang endemik. Jadi nggak benar-benar termasuk ke dalam Australia gitu. Terus apalagi? Ethiopian berarti Afrika nih. Terus neotropikal ya berarti wilayah tropis yang ada di Amerika. Jadi kalau ada kata neo itu berarti merujuk pada benua baru, yaitu Amerika gitu. Terus apalagi nih? Nearktik berarti ya Arktik dan itu wilayah yang benua baru yaitu Amerika Utara. Gitu teman-teman. Jadi lebih ke tahu makna katanya, yang terpenting itu, bukan hafalnya. Gitu. Tuh, izin out mau pergi ya, Dit, hati-hati Dit. Nomor 5, yang merupakan fauna Indonesia bagian tengah atau peralihan. Ya, berarti kita lihat PPT nih. Indonesia bagian tengah. Ya, ini kurang lebih kayak gini. Jadi, Indonesia bagian tengah itu adalah wilayah-wilayah Indonesia yang flora faunanya itu endemik gitu. Jadi, nggak sama dengan wilayah Indonesia bagian barat dan juga nggak sama dengan wilayah Indonesia bagian timur. Jadi, dia wilayah-wilayah yang ada di tengah. Makanya hewan-hewan di Indonesia bagian tengah itu ya sifatnya endemik. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih ya, nih di PPT ini, wilayah Indonesia Tengah meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, terus juga termasuk Bali, itu wilayah-wilayah yang terisolasi secara geografis. Artinya apa? Artinya mereka dikelilingi sama lautan, sehingga hewan-hewan di sana itu sangat sulit untuk melakukan mobilitas atau pergi dari satu tempat ke tempat lain. Makanya kayak komodo itu hewan endemiknya Nusa Tenggara gitu. Apalagi misalkan babi rusa itu hewan endemiknya Sulawesi. Terus apalagi anoa termasuk juga hewan endemiknya Sulawesi. Kenapa? Karena mereka terisolasi secara geografis gitu. Tapi kalau jenis kayak burung-burung gitu kan bisa terbang kan untuk bertelur Ya, apapun itu. nah benar. Kalau beberapa burung itu emang bisa terbang menjauhi habitatnya gitu. Kalau beberapa burung. Jadi nggak bisa disebut pengecualian juga sih. Tapi lebih ke ya kalau burung mungkin bisa lebih ke bergerak ke ke wilayah sekitarnya. Tapi kan emang ada beberapa spesies burung yang yang ketika dia habitatnya di wilayah itu dia nggak bakal pergi jauh dari habitat aslinya gitu. Burung-burung juga. Makasih. Oke, Kak. Kecuali mungkin domestikasi ya. Maksudnya apa domestikasi? Maksudnya misalkan Tin punya kebun binatang sendiri di rumah, terus dia bawa, akhirnya rumahnya itu jadi habitat cagar alam, jadi habitat disebut juga ex situ ya. Mungkin kalian pernah dengar in situ, ex situ. Apa? Ada yang tahu bedanya ex situ sama in situ? Ada in situ sama ex situ. Ini wilayah wilayah konservasi dua-duanya. Ada yang disebut in situ sama ex situ. Apa? Ada yang mau jawab? Coba on mic, yang jawab on mic. Kalau nggak salah itu yang langsung di tempatnya ya, Kak. Langsung kalau in situ. Iya, kalau in situ di tempat habitat aslinya benar. Kalau ex situ berarti dia
di luar habitatnya. Kayak misalkan Ragunan itu ex situ berarti. Apalagi misalkan Kebun Raya Malang itu ex situ. Terus rumahnya Alsyad Ahmad itu juga ex situ karena dia di luar habitat aslinya, intinya itu. Kalau in situ kayak apa? In situ kayak cagar alam, Taman Nasional Baluran, Itu Gunung Leuser itu, Kak. Gunung Leuser termasuk di Aceh, itu juga ya termasuk in Hutan situ. Gunung Leuser maksudnya. Ya, Gunung Leuser di Aceh kan kalau nggak salah ya. Iya, Terus apalagi misalkan ini Sungai Mahakam, habitat aslinya pesut Mahakam gitu. Ada yang tahu nggak pesut Mahakam? Pesut Mahakam itu kayak lumba-lumba gitu, tapi dia habitat aslinya di Sungai Mahakam. Ya, gini ya. Berarti itu in situ karena ini habitat aslinya jatuh. Gemoy ya, gemoy. Kayak terong mukanya. Ya gitu kurang lebih in situ ex situ. Nah, yang Indonesia bagian tengah berarti apa? Komodo berarti satu, mana lagi? Anoa ya, kalau burung cendrawasih bukan ya. Harimau juga bukan. Itu jadi jawabannya 1 dan 3. Berarti B. Gitu. Nah, kita masuk ke nomor 6 nih, yang lumayan susah. Padang rumput ada di daerah beriklim, ini mungkin kesannya kayak sedikit hafalan. Cuma gue ngasih tahu kalian biar nggak terlalu ngapal. Nah, si Koppen, iklim Koppen ini secara umum dia terbagi jadi 5, yaitu iklim A, di mana A ini dia adalah iklim tropis. Terus ada iklim B. Iklim B itu berarti apa? Kering. Terus ada iklim C. Iklim C ini sedang. Ada iklim D ini dingin. Ada iklim E itu kutub. Jadi dibedain antara dingin sama kutub tuh dibedain. Ada lagi sebenarnya F. F ini sebenarnya di luar itu semua. Itu iklim pegunungan. Ya cuma yang familiar itu biasanya yang 5 ini, A, B, C, D, E. Nah, wilayah padang rumput itu sebenarnya ada di 2 tempat. Di mana nih gue pecah lagi. Misalkan A. A itu ada 3. A itu ada 3. Yang pertama AF, dia itu wilayah tropis basah. Jadi kalau kalian ada kata F di belakang huruf besar itu artinya forest. Di mana forest itu ya berarti hutan kan, hutan lebat gitu. Jadi wilayah yang ada AF-nya itu berarti wilayah iklim tropis yang hutannya benar-benar lebat. Ada lagi disebut juga iklim AM. Iklim AM itu apa? Tropis musim, iklim AM. Iklim AM itu tropis musim. Artinya apa? Dia wilayah tropis, tapi pohonnya itu pohon hutan-hutan musim. Artinya apa? Ketika musim kemarau, biasanya banyak daun di pohon-pohon itu yang gugur. Itu ciri khas dari tropis musim. Kayak wilayah apa? Kayak wilayah Indonesia bagian apa namanya? Sulawesi, terus Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur itu masih banyak hutan musimnya. Jadi kalau kita ngomongin Indonesia secara keseluruhan tuh apa namanya? Ya luas banget ya. Ada yang iklimnya tropis basah kayak Kalimantan, Sumatera, Papua, itu AF berarti masuknya. Ada wilayah tropis musim. Kayak di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, termasuk Bekasi. Apalagi misalkan Sulawesi itu tropis musim. Kenapa? Karena apa namanya? Banyak pohon di wilayah-wilayah tersebut ketika musim kemarau, daun-daunnya itu pada gugur. Kayak misalkan apa? Daun yang gugur. Ya simpel aja jati, yang paling familiar jati. Terus apa lagi? Misalkan pohon pete Cina gitu. Apalagi yang biasa sering gugur, pohon Pohon kapuk. karet itu, Kak, yang Termasuk gugur. pohon karet juga banyak sebenarnya pohon-pohon di hutan musim. Ada lagi pohon cendana. Pokoknya pohon-pohon yang familiar di Jawa sama Sulawesi gitu. Cuma yang paling umum memang jati. Bentar kita lihat pohon jati misalkan. Pohon jati gugur. Nih kurang lebih kayak gini nih pohon-pohon yang gugur.
Ini pas lagi musim hujan berarti. Ini pas lagi kemarau biasanya gugur kayak gitu. Atau enggak pohon kapuk. Ya biasanya kapuk-kapuknya yang gugur nih, gini-giniannya pada terbang. Apalagi, nah ciri khasnya juga tropis musim itu daunnya nggak selebat di hutan tropis. Beda sama kayak misalkan kalau kita ngomongin hutan tropis basah ya, itu kayak mahoni misalkan. Mahoni itu kan kayak lebat banget gini kan. Terus apa lagi? Terus pohon di daerah tropis tuh kita lihat nih. Tuh. Ini pohon-pohonnya lebat-lebat banget kalau di daerah tropis intinya. Gitu. Nah, ada lagi iklim. Nah, ini yang unik nih, iklim Awe. Iklim Awe itu dia adalah tropis kering. Maksudnya apa? Maksudnya dia curah hujannya enggak setinggi wilayah iklim AF ataupun AM. Jadi dia curah hujan di wilayah tropis yang paling rendah. Makanya biasanya di wilayah Awe ini dia ada sabana dan stepanya gitu. Padang rumput lah. Itu. Itu kalau kita ngomongin A. Jadi A itu terbagi jadi 2. Nah, sekarang kita ngomongin B, iklim B. Iklim B ini kan kering ya. Iklim B ini kering di mana terbagi jadi 2. Biasanya ada BW sama BS. Nah, kita lihat nih. Di sini kan ada 2 nih, ada BW, ada BS. Ada yang tahu bedanya apa? BW sama BS? Apa bedanya apa? BS yang stable, kalau yang BW yang gurun bukan? Ya, betul. Jadi kita harus lihat kata belakangnya juga. Ini S ini artinya stepa. Stepa dan sabana lah gitu. Tapi kalau BW, dia udah iklim B kering, W-nya itu kering juga. Jadi wilayah BW itu wilayah yang kering banget lah gitu. Ini wilayah gurun disebut juga. Wilayah gurun. Sorry. Terus BS itu dia wilayah stepa dan sabana. Jadi kalau kita merujuk pada jawaban ini, maka jawabannya adalah BS. Gitu. Jadi ya ini bukan harus dihafal sih, tapi kalian harus tahu aja. Lebih ke kebiasaan aja. Yang nggak terlalu sering keluar juga sih soal-soal kayak gini. Paling 1 doang di ujian mandiri. 1 soal. Nah kalau C, kalau D, kalau E itu lebih banyak lagi. Apalagi C. C itu paling banyak. Ada CF, ada CM, CW, ada CS, ada CWF. Banyak banget. Gua sampai nggak hafal juga. Gitu teman-teman. Nah lanjut kita ke nomor 7. Di dalam hutan hujan beriklim AF, tumbuhan tamu. Artinya apa nih tamu? Pohon tamu itu artinya apa pohon tamu? Pohon tamu. Pohon tamu itu berarti pohon yang tinggal sama pohon lain. Gitu simpelnya. Pohon yang numpang sama pohon lain gitu. Ya berarti apa kita lihat nih? Kayu putih itu bukan. Cendana juga bukan. Jawabannya pakis sama anggrek. Ada yang tahu nggak pohon pakis nih? Mungkin sering kita lihat nih. Pohon pakis tuh pohon yang biasa ada di got-got ya. Nempel di got nih kayak gini nih. Pakis-pakis kecil. Ini pohon yang kayak gini, ini pohon pakis. Ini kalau di kampung gue buat sabun nih biasanya. Buat sabun badan. Gue kalau lagi pulang kampung ke Bogor, nggak bawa sabun. Katanya udah pakai daun aja sabunannya. Buat lalapan ya, emang iya buat lalapan. Ngaco Nafis nih. Ini pohon pakis, jadi dia pohon yang ya juga numpang gitu sama pohon lain biasanya. Ini kayak gini nih,
termasuk juga numpang tuh dia. Nempel gitu. Pohon pakis. Gitu. Ada yang mau nanya nggak sampai Ben, sini? Ya, siapa tuh? pakis sama paku sama enggak? Pakis sama paku. Kayaknya sih sama sih. Iya. Kayaknya pakis itu salah satu apa namanya klasifikasi tumbuhan paku. Tumbuhan paku itu kan salah satu apa namanya filum terbesar kan gitu di pelantai. Karena kan pelantai itu dia ada tumbuhan berbiji, ada tumbuhan paku sama lumut gitu kan. Nah, tumbuhan paku itu disebutnya apa berarti ya? Bryophyta kalau nggak salah ya. Bryophyta apa spermatophyta gitu. Gue lupa. Ya, itu ntar terbagi lagi jadi banyak. Salah satunya tumbuhan pakis. Makanya kan kalau kita lihat nih di sini banyak kan ragamnya. Intinya apa namanya? Ya masih satu keluarga yang sama. Jangan dengerin Nafis mau bercanda mulu. Ya gitu teman-teman. Pakis, paku. Termasuk pakis ini bisa dibilang sebenarnya sih tumbuhan purba ya. Gitu. Jadi tumbuhan pakis ini salah satu tumbuhan yang nenek moyangnya udah ada gitu. Salah satu tumbuhan yang pertama yang ada di daratan. Tumbuhan paku, tumbuhan pakis. Pakis purba coba kita lihat nih. Termasuk tumbuhan purba, pakis pohon memiliki usia lebih tua dibandingkan dengan dinosaurus ya. Gitu. Ya, ada yang mau nanya lagi? Oke, makasih. Yo, pantas kayak pernah lihat. Emang lu hidup di zaman siapa, Yusuf? Ya gitu. Lanjut nomor 8. Harimau merupakan karnivor yang hidup di Etiopian dan juga Oriental. Bener ya? Jadi ras hewan kucing-kucingan itu sebenarnya tersebar di apa namanya di 3 biogeografi. Yang pertama Etiopian, terus di Palearktik juga ada ras kucing besar, terus sama di Oriental. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin Pangea, kalau kita ngomongin benua nih, ya antara apa namanya? Bentar. Antara Afrika, kemudian Asia, sama Asia Tenggara, Oriental itu kan terhubung sama daratan kan. Jadinya apa? Si hewan-hewan itu sangat mudah untuk melakukan mobilitas. Sangat mudah untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain. Jadi hewan ras kucing-kucing besar kayak apa? Kayak macan kumbang, harimau, apalagi hiena, apalagi banyak sih ya kucing-kucing besar tuh. Gue sampai lupa. Apa ras kucing besar tuh kayak apa? Ras kucing besar. Singa, termasuk singa, itu yang gampang melakukan mobilitas di Asia. Kucing garong, gitu. Berbeda gitu kalau misalkan kayak hewan-hewan di apa namanya di Madagaskar itu kan sulit ya untuk melakukan mobilitas nih Madagaskar. Kenapa? Karena dia di daerah pulau terpencil dan dia di sekelilingnya ada lautan sehingga hewan-hewan daratnya itu susah melakukan mobilitas. Makanya Madagaskar ini hewan-hewannya termasuk hewan-hewan endemik gitu di dalamnya. Sama kayak misalkan Filipina, Sulawesi itu apa namanya sulit melakukan mobilitas. Itu namanya disebut juga isolasi geografis. Ingat tuh, isolasi geografis. Jadi dia terisolasi secara wilayah. Citah termasuk juga. Citah-citah ya. Lanjut nomor 8. Harimau merupakan karnivora yang hidup di region Oriental dan Ethiopian. Benar. Karena region Ethiopian dan Oriental memiliki hutan tropis yang luas. Ya, ini juga benar. Gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin harimau ya, itu dia hewan yang bisa beradaptasi di iklim tropis dan juga dia bisa beradaptasi di iklim padang rumput biasanya kalau harimau itu. Dia bisa dihidup. Makanya ya nanti apa namanya? Secara fisiologi mereka menyesuaikan gitu. Biasanya hewan-hewan yang hidup di
harimau yang di daerah tropis itu lebih kecil daripada di daerah-daerah yang iklimnya itu ekstrim gitu. Itu namanya nanti kondisi alam mempengaruhi ya aktivitas atau bentuk tubuhnya. Sama kayak misalkan ini walabi sama kanguru, dua-duanya kan sama-sama hewan berkantung kan, walabi. Cuma walabi itu lebih kecil. Berbeda dengan kanguru yang emang mungkin secara iklim lebih ekstrim, dia mungkin lebih banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lain buat nyari makanan, maka itu secara lambat laun dia berevolusi gitu, mempengaruhi ukuran tubuhnya yang lebih besar. Karena mau nggak mau mereka harus lebih survive gitu daripada hewan-hewan di daerah tropis. Kenapa? Karena di daerah tropis tuh makanan tuh apa aja tersedia gitu. Artinya apa? Artinya ya mobilitas mereka relatif lebih rendah. Kayak misalkan apa? Misalkan ya orang utan itu kan dia daerah tropis kan, maka tubuhnya nggak terlalu besar. Kenapa? Karena ya makanannya tersedianya banyak. Ya intinya itu sih, itu disebut apa? Itu namanya determinisme alam. Ada yang pernah dengar nggak determinisme alam? Determinisme. Ada yang tahu determinisme? Determinisme itu kondisi alam, kondisi lingkungan alam itu mempengaruhi aktivitas makhluk hidup gitu. Jadi tekanan yang dikasih alam ataupun kondisi alam yang mempengaruhi manusia, mempengaruhi hewan gitu. Kayak misalkan apa? Kayak misalkan determinisme itu kayak misalkan wilayah yang iklimnya itu dingin itu mempengaruhi ya aktivitas orang-orang di kutub utara. Kayak misalkan apa? Bentuk rumahnya lah, kemudian pola perilakunya, cara mereka survive di alam, itu namanya determinisme alam. Jadi kondisi di alam yang mempengaruhi pola aktivitas makhluk hidup yang ada di wilayah sekitarnya gitu. Itu namanya determinisme. Nomor 9. Cendana cocok di daerah iklim AM. Berarti ini musim ya. Iklim AM ini musim. Berarti mana? Sumatera ini AF berarti. Sumatera ini AF. Jawa ini AM. Nah, Kalimantan ini AF berarti ya. Irian Jaya ini juga AF gitu. Sedangkan Nusa Tenggara ini yang kering, AW. Nah, jadi jawabannya B, Jawa. Gitu. Ya, pohon cendana. Kita lanjut nih. Nomor 10. Karakteristik flora atau tumbuhan di Indonesia apa nih? Umumnya ya, kalau kita ngomongin Indonesia secara umum dia hijau. Kenapa? Karena dia curah hujannya relatif tinggi. Opsi ini bakal salah kalau misalkan kata umumnya ini diganti seluruh gitu. Misalkan seluruh tumbuhannya selalu hijau, itu baru salah. Tapi kalau umumnya, itu kan berarti ngomongin secara general kan. Secara sebagian besar wilayah Indonesia itu wilayahnya hijau. Karena kepulauan-kepulauan besar kayak Sumatera, Kalimantan, sama Papua, itu wilayah tropis basah. No, opsi 4 juga benar berarti. Jenis spesies tumbuhannya banyak, benar. Nah, ini yang disebut juga dengan mega biodiversity. Jadi keanekaragaman makhluk hidupnya tinggi gitu. Terus apa? Tipe tumbuhannya endemik gitu. Ada yang bisa ngasih tahu tumbuhan endemik di Indonesia itu kayak apa? Tumbuhan endemik. Banteng tuh di Jawa. Banteng tuh di Jawa, Jawa Timur. Banteng Jawa. Jangan macam-macam, Nafis, pertanyaannya. Bunga bangke, benar. Rafflesia arnoldi, salah satunya. Apalagi? Termasuk ini sebenarnya nih. Apa namanya? Pohon sagu. Gitu. Terus tanaman eukaliptus. Ini termasuk endemik wilayah Indonesia Timur, eukaliptus. Pohon sagu termasuk juga. Ini termasuk.
Kalau di wilayah Jawa, di wilayah Sumatera itu bunga-bunga apa namanya? Bunga-bunga bangkai, bunga-bunga Padma namanya nih. Kayak gini. Ini endemik nih Rafflesia arnoldi di Bengkulu. Kalau dijelasin kenapa bisa ada di situ, gue kurang tahu secara sejarah kenapa dia bisa berkembang di sana. Gitu. Jadi ini jawabannya benar semua. Hutan rawa gambut yang terdapat di Indonesia. Nah, kalau kita ngomongin rawa gambut, itu berarti kita ngomongin apa? Iklim apa? Secara kupen ya. Iklim gambut berarti pohonnya sangat lebat, simpelnya gitu. Artinya terbentuk rawa gambut. Berarti ya dia otomatis wilayah-wilayah beriklim AF, meliputi Sumatera, Kalimantan, sama Papua gitu. Kalau Nusa Tenggara dia bukan apa namanya, bukan rawa gambut ya, tapi apa? Ya rumput. Gitu teman-teman. Ya lanjut ke nomor 12. Nomor 12. Ya ini sama sama tadi ya. Aduh, ini soalnya double nih. Jawabannya B. Tidak seluruh pantai ditumbuhi bakau, karena untuk tumbuhnya bakau ada syarat kayak apa? Yang pertama, airnya payau. Jadi bakau itu dia harus di daerah pesisir. Dia nggak boleh ada di tengah daratan atau di tengah lautan, itu nggak boleh. Jadi pohon bakau itu ya pohon yang ada di sekitar mulut sungai. Bentar. Harus ada di sekitar mulut sungai. Di mana mulut sungai ini dia wilayah transisi antara air tawar dengan air asin. Maka gabungan keduanya disebut juga air payau namanya. Gitu. Terus yang kedua ya nggak boleh curam, dia harus landai. Kenapa? Karena ya intinya gini, kenapa mangrove itu harus ada di wilayah landai? Karena di wilayah landai itu banyak lumpur. Karena di wilayah landai itu sedimentasinya tinggi gitu loh. Tapi kalau di wilayah yang tebingnya curam, kayak misalkan Yogyakarta, terus Sukabumi, misalkan gini nih, Yogyakarta kayak Parangtritis misalkan ya. Nih, ini kan kalau kita lihat pantainya bukan mangrove kan, gitu. Pantainya pantai bertebing yang disebut cliff. Ini sangat sulit, apa namanya, terbentuk sedimentasi. Makanya lumpurnya juga jarang, makanya mangrove-nya juga jarang. Berbeda sama wilayah-wilayah seperti Papua. Ini kan wilayahnya landai, banyak lumpur, banyak apa namanya, banyak apa namanya, dataran rendah. Ini memungkinkan. Makanya jawaban 13 ini benar semua. Yang kedua harus berarus tenang gitu ya, teman-teman. Banyak buaya. Ya biasanya di daerah mangrove itu karena airnya tenang, apa namanya, keberagaman spesies di sekitar mangrove itu juga banyak, teman-teman. Ya misalkan ada burung biasanya, ada kepiting, ada kecoa laut, ada bahkan ada buaya di daerah sekitar pesisir. Agak berbeda emang buaya yang ada di darat. Di alter banyak nggak juga sih. Masih ada apa, cowok-cowok yang bukan buaya. Kayak siapa misalkan? Kayak siapa? Kayak Kak Iben, Kak Ican. Kak Ican emang nggak buaya ya? Nggak percaya gue, Kak Ican bukan buaya. Naura udah terhipnotis kayaknya sama tampanan Kak Ican nih. Lanjut. Hewan herbivora yang ada di Nearktik. Berarti wilayah-wilayah dingin kan ini. Wilayah-wilayah kayak Rusia tadi tuh. Rusia, Eropa. Berarti apa? Ya kita bisa lihat di sini ada zebra. Zebra bukan ya, sorry. Jerapah juga bukan, karena jerapah dan zebra ini dia ada di mana? Dia ada di Ethiopian atau di Afrika. Ethiopian. Sorry ya
Sorry. Ini bukan Rusia Eropa ya, Nearctic itu. Apa Nearctic itu? Nearctic itu berarti tadi Amerika Utara. Amerika belahan utara. Gitu. Jadi jawabannya Caribou sama salamander. Jadi by the way, salamander itu dia amfibi yang ada di Amerika. Kalau di Indonesia di daerah tropis itu kan identiknya sama katak kan mungkin. Kalau amfibi, tapi kalau di wilayah Nearctic itu salamander. Nah, ngomongin salamander, sebenarnya persebarannya juga banyak gitu. Salamander di Eropa juga ada sebenarnya salamander. Terus di wilayah-wilayah Asia Tengah itu juga banyak salamander gitu. Salamander. Sama kayak kita ngomongin spesies kayak kerbau lah gitu. Kerbau, ada apa lagi? Ada banteng, ada apa lagi? Ada karibou, itu mirip-mirip semua. Ada wildebeest gitu. Itu sebenarnya masih keluarga-keluarga yang sama, cuma dia terpencar di tempat-tempat yang lain. Gitu. Lanjut kita ke nomor 15. Nih, ini sebenarnya kalau kita udah tahu konsep dasarnya, soal-soal yang lain itu jadi kayak, oh ini yang tadi udah sempat dijelasin di atas, ini mirip-mirip jawabannya. Kayak misalkan nih, Nusa Tenggara Timur dengan suhu udara yang tinggi, tapi curah hujannya rendah, maka panoramanya apa? Panoramanya ya berarti savana, padang rumput. Jadi savana ini sama sabana sama ya. Gitu. Mungkin cuma beda F sama B-nya aja. Jadi savana sama sabana sama. Bedanya mungkin kalau di Jabodetabek, sabana itu menjelma jadi ayam. Pernah makan ayam sabana gak, Nafis? Sabana. Ya, pernah lah pasti ya ayam sabana. Itu murah sih soalnya. Di Lampung juga ada, buset. Nah, ini nomor 16 nih. Perhatiin nih, ini lumayan susah nomor 16. Ciri flora di Indonesia adalah sebagai berikut. Manakah termasuk ciri flora Papua nih dan juga flora Kepulauan Weles? Nah, kalau kita ngomongin Weles itu berarti wilayah-wilayah apa? Wilayah Indonesia bagian tengah. Indonesia bagian tengah. Meliputi wilayah apa? Meliputi wilayah Sulawesi, wilayah Nusa Tenggara, terus termasuk juga Maluku dan Bali. Gitu. Pokoknya wilayah Indonesia bagian tengah. Kita baca nih, ciri mana yang termasuk Papua? Coba kita lihat. Keadaan flora pada wilayah ini didominasi hutan hujan tropis dan hutan bakau. Kita lewatin dulu. Terus opsi 2, keadaan flora. Ini soalnya nomor 1 ini terlalu umum ya teman-teman. Ini umum. Nomor 2, keadaan flora pada wilayah ini meliputi hutan hujan tropis, hutan muson tropis, sabana tropis, dan hutan bakau. Ini juga masih terlalu umum sebenarnya. Gitu. Jadi belum ada yang spesifik nih. Nah, nomor 3, keadaan flora di wilayah ini didominasi hutan tropis. Flora khas yaitu eukaliptus. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini ada eukaliptus. Di mana eukaliptus itu termasuk tumbuhan endemik atau tumbuhan khas yang ada di wilayah Indonesia bagian timur. Nih, eukaliptus. Dia ada di Indonesia bagian timur. Jadi, ya, ini 3. Coba kita lihat 4. Keadaan wilayah meliputi vegetasi sabana. Benar ya, karena di Nusa Tenggara itu ada sabana. Terus hutan pegunungan. Benar gak hutan pegunungan? Ya, ini juga benar. Kenapa? Karena di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, itu wilayah-wilayah perbukitan, teman-teman. Terutama Sulawesi ya. Itu sebut juga hutan pegunungan. Terus juga Maluku nih. Maluku adalah hutan campuran dengan jenis rempah-rempah. Jadi jawabannya 3 dan 4. Gitu, teman-teman. Jadi, ya, ini tipe soal yang lumayan susah, tapi kalau kalian bacanya pelan-pelan, maksudnya jauhi hal yang sifatnya umum gitu. Karena kan di sini dia nanyanya spesifik kan, dia nanyanya Papua dan dia nanyanya Weles. Berarti sesuatu yang spesifik.
Kalau yang opsi 2, ini kira-kira apa nih opsi 2? Ngegambarin wilayah mana deh opsi 2? Opsi keadaan flora hutan tropis. Berarti AF ya? Ini gue tandain nih. Hutan hujan tropis. Berarti ini wilayah AF. Hutan musim tropis. Berarti ini wilayah AM. Terus ada juga sabana tropis atau dia juga iklim AW. Sama ini hutan bakau tuh ekosistem pesisir. Ini ngegambarin wilayah mana? Sebenarnya bukan Weber juga sih, tapi lebih ngomongin ke sebenarnya nih ya, kalau nomor 2 ini Hususon dia ngomongin sebenarnya Pulau Jawa. Pulau Jawa. Kenapa? Coba kita lihat di Google Earth. Di Google. Nih. Ya. Di wilayah Pulau Jawa itu sebenarnya kebagi jadi 3. Jawa Barat itu sebenarnya lebih ke hujan tropis, jadi masih banyak wilayah hijaunya. Terutama wilayah-wilayah ujung kulon ini dia tropis banget gitu. Terus juga ya ada hutan musim nih, kelihatan nih kalau hutan musim dia warnanya agak kurang hijau nih kayak di sini nih. Ini banyak pohon jati nih di sini. Terus ada apa lagi tadi? Ya padang rumput kayak di Taman Nasional Baluran. Gitu. Terus di wilayah pesisirnya ada bakau pasti. Kayak misalkan kita lihat ke sini deh. Baluran. Ya, ini Baluran ini ada bakaunya pasti di daerah pesisir sini nih. Kelihatan nih warnanya hijau. Ini menandakan bahwa ini tuh hutan bakau pasti. Karena di daerah pesisir. Gitu teman-teman. Jadi kalau yang opsi 2 ini ngegambarin Pulau Jawa. Nah, kalau yang 1 dan 2 ini sebenarnya spesifik ke Sumatera sama Kalimantan. Sumatera dan Kalimantan. Gitu teman-teman. Nah, nomor 3 menggambarkan wilayah Indonesia Timur yaitu Papua. Terus kalau nomor 4 ini wilayah kepulauan. Kepulauan Wales. Berarti kepulauan di Indonesia bagian tengah. Gitu teman-teman. Ya, ini bisa dikategoriin soal HOTS banget ya. Ini ada di SIMAK kalau nggak salah. SIMAK Geografi. Gue agak lupa tahun berapanya. Pokoknya ini SIMAK Geografi. Kenapa nih Afifa ngangkat tangan? Kak, mau nanya, kan itu Kepulauan Wales, apa ada Kepulauan Weber, Kak? Ya, wilayah Kepulauan Wales itu sebenarnya lebih ke ngegambarin wilayah kepulauan yang ada di sekitar garis Wales gitu. Bentar nih, gua. Ya gitu. Nih, kalau Kepulauan Wales itu dia ngegambarin kepulauan di sekitar Wales, terutama yang warna ungu-ungu ini gitu. Nah, kalau Weber sendiri itu sebenarnya lebih ke ngegambarin kondisi fauna atau hewannya, teman-teman. Tapi kalau Wales itu dia ngegambarin kondisi Indonesia bagian tengah sebenarnya. Sama sebenarnya kalau kita ngomongin garis, dia juga ada di sini garis apa namanya? Di sini ada namanya garis Lydekker kalau kalian pernah dengar. Itu lebih ngomongin ke wilayah faunanya. Itu. Jadi ini kok jadi segitiga ya? Ya gitu kurang lebih. Jadi kalau Weber itu ya lebih ngegambarin fauna sebenarnya. Ngasih batas-batas. Tapi kalau flora atau wilayah Kepulauan Wales, pokoknya ingatnya gini, Kepulauan Wales itu kepulauan-kepulauan yang terbentuk karena aktivitas tektonik secara independen gitu. Artinya dia nggak terikat dengan paparan Sunda, dia nggak terikat paparan Sahul. Berarti meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, sama si Maluku gitu. Pokoknya Kepulauan Wales itu berarti kepulauan Indonesia bagian tengah. Kalau Kepulauan Weber itu ya dia bukan kepulauan, tapi lebih ke garisnya aja. Yang ngebatasin flora Indonesia fauna Indonesia bagian timur dengan fauna peralihan. Gitu. Jadi nggak ada Kepulauan Weber. Kalau Palung ada. Kalau Palung ada namanya Palung Weber. Itu palung terdalam di Indonesia. Adanya di Laut Banda. Makasih, Siapa Kak. lagi tuh? Iya, sama-sama Afifa.
Kak Kavin, Kak, Papua itu termasuk wilayah mana ya? AW atau AF? Papua itu walaupun dia wilayah paling timur, tapi dia termasuk AF karena tropis basah. Kenapa? Karena sebenarnya kalau Papua sendiri dia secara iklim ya itu lebih dipengaruhi sama kondisi Samudra Pasifik. Ini kan kalau kita lihat nih Papua sekitarnya itu samudra luas gitu, Samudra Pasifik. Jadi itu disebut juga makanya wilayah Papua itu sebagiannya adalah wilayah-wilayah yang iklimnya itu iklim apa disebutnya? Curah hujannya curah hujan tropikal namanya. Karena kan di Indonesia ada 3 kategori curah hujan kan, atau 3 hujan yang mempengaruhi. Yang pertama dia ada wilayah yang curah hujannya ekuatorial, jadi karena dipengaruhi sama garis khatulistiwa kayak Kalimantan, Sumatera, sama termasuk Papua. Terus juga wilayah ada yang disebut curah hujan lokal. Jadi karena wilayahnya kepulauan, di sekitarnya banyak air, banyak pohon, akhirnya penguapan tinggi. Itu disebut curah hujan lokal gitu. Itu termasuk wilayah ya Kalimantan, Sumatera, Papua juga. Ada curah hujan monsun atau curah hujan muson. Berarti dipengaruhi sama aktivitas perubahan musim. Kayak misalkan Pulau Jawa, Sulawesi. Nih gua kasih tahu nih peta curah hujan. Peta curah hujan di Indonesia. Nih kalau yang merah-merah itu curah hujannya rendah. Terus kalau yang hijau-hijau ini curah hujannya agak-agak tinggi. Nah, biasanya yang merah-merah ini yang dipengaruhi sama kondisi musim. Makanya Jawa sama Nusa Tenggara itu semakin ke timur, semakin rendah curah hujannya. Jadi kalau pernyataan semakin rendah curah hujan di Indonesia itu di timurnya rendah itu berlaku untuk wilayah sampai Nusa Tenggara aja. Kenapa? Karena Papua itu udah berlakunya itu hujan lokal. Pernah dengar kan ya, wilayah Indonesia itu semakin timur curah hujannya makin rendah. Nah, timur di situ maksudnya Nusa Tenggara, bukan Papua. Gitu nih. Ini yang gue bilang tadi nih, pola curah hujan. Jadi ada ekuatorial yang hijau nih. Jadi karena letaknya di daerah tropis, ada hujan lokal. Ini kayak kayak di kepala burungnya Papua, terus di Kepulauan Maluku sama sebagian Sulawesi. Itu karena wilayah kepulauan. Jadi hujannya deras di sekitar daerah itu. Nah, kalau Jawa itu polanya musim monsun. Gitulah teman-teman. Ini mungkin nanti bakal dibahas secara spesifik sama sama Bang Babeh. Bang Babeh juga ngajar geografi, spesialis iklim. Itu teman-teman. Ya udah, itu kita bahas sampai nomor 16. Ada yang mau nanya sampai sini? Masih ada berapa nomor tuh? 9. Biar ada waktu jeda istirahat antara geografi sama sejarah. Kak Imam juga soalnya lagi tidur nih. Ngisi energi gitu. Ya, teman-teman. Ada yang mau nanya? Nafis, masih ada Nafis? Mau nanya deh, kenapa kan di Jawa curah hujannya nggak sederas di daerah lain, tapi sering terjadi langganan banjir itu gimana sih? Ya, Atau kurangnya lahan hijau? Pertanyaan bagus. Jadi yang gue bilang tadi, Indonesia Pulau Jawa itu kan curah hujannya dipengaruhi sama kondisi musim ya. Itu ingat tadi di gambar tadi polanya itu monsun gitu, monsun. Jadi musim. Nah, kenapa sering banjir wilayah daerah di Pulau Jawa? Yang pertama, ciri khas daerah musim ya. Itu curah hujannya tinggi ketika musim hujan dan curah hujannya yang relatif rendah ketika musim kemarau. Jadi sebenarnya perbedaan antara musim hujan sama kemarau itu terkait dengan intensitas curah hujannya, di mana ketika musim hujan itu lebih banyak, sedangkan musim kemarau itu lebih dikit. Ini jadi berbeda dengan musim panas. Jadi musim panas itu kan nggak ada di Indonesia kan? Indonesia itu adanya kemarau.
Gitu. Kalau musim panas kan itu berarti benar-benar terik dan curah hujannya itu sangat rendah. Tapi kalau di Indonesia kemarau masih tetap ada curah hujan gitu. Makanya kalau lu perhatiin musim-musim kayak kemarau tuh berarti April, terus Mei, Juni, Juli sampai ke September itu masih ada curah hujan, iya gak? Pasti masih ada hujan, nggak bener-bener selama 6 bulan itu nggak ada hujan. Enggak, salah, tapi masih ada hujan. Cuma bedanya di wilayah apa namanya? Dataran-dataran rendah ketika musim hujan lagi tinggi, biasanya awal bulan gitu kayak Januari terus Desember itu biasanya lagi rawan apa namanya? Banjir. Itu karena curah hujannya tinggi dan daya serap airnya itu rendah. Kenapa? Karena Jakarta, Bandung, Bekasi, dan wilayah-wilayah Jawa lainnya yang rawan banjir, itu jumlah penduduknya udah banyak banget gitu. Artinya apa? Artinya tutupan lahannya itu udah berubah dari yang vegetasi ke wilayah built up area atau bangunan. Makanya daya serap air ke dalam tanah itu juga relatif minim. Itu karena sebagian besar wilayah-wilayah kotanya yang banjir itu tutupan lahannya udah bukan lagi vegetasi, tapi sebagian besarnya itu udah udah build up area atau bangunan. Jadi itu sebenarnya kombinasi. Yang pertama karena curah hujannya tinggi, yang kedua karena kondisi tanahnya yang udah infiltrasinya itu rendah ke dalam tanah. Itu teman-teman. Yang coret-coret nanti nggak dibahas. Makasih, Kak. Iya, Tin. Emang Tina banjir rumahnya, Tin? Enggak, jauh dari sungai. Jauh dari sungai. Jelasin nomor 23. Bentar, gue lihat nomor 23. Jenis hutan yang ada di Siberia, yaitu hutan berdaun jarum ya. Karena Siberia itu Rusia, maka di sini iklimnya itu taiga. Biomanya ya, bukan iklim ya. Biomanya itu bioma taiga. Jadi kalau lu perhatiin gue kalau ngejelasin daun jarum ini selalu ingat kartun masa kecil kita gitu. Masa kecil kalian juga. Yaitu apa? Ada yang tahu kartunnya apa? Gue nanya dulu deh. Tuh, langsung kejawab tuh sama Kevin. Marsha and the Beach ya. Ya, jadi film Marsha and the Beach itu dia ngegambarin banget kondisi iklim di sana. Jadi wilayah Rusia itu adalah wilayah-wilayah berbioma taiga. Artinya pohon-pohon cemara itu berdaun jarum gitu. Itu kurang lebih. Tadi siapa yang nanya tuh? Marsha and the Beach. Bener Marsha and the Beach. Gue paling suka episode yang si Marsha-nya ini bikin banyak makanan. Tahu gak? Bikin sop pakai buah berry, inget tuh. Bikin sop pakai biji cemara, itu gue suka banget tuh episode yang itu. Bikin bubur bubur merah. Masak sop timun, Kak, yang itu kan iya, ada. Bener, sop timun juga. Pokoknya yang dia masak seaneka macam makanan lah. Dan gue yang paling kasihan tuh episode yang si serigalanya yang di mobil tuh, kasihan banget tuh. Serigala yang di mobil. Pada tahu episode serigala yang di dalam mobil? Yang pada kecelakaan. Maksudnya jadi dokter-dokteran itu kan? Iya, maksudnya jadi dokter-dokteran. Nih ada yang nanya nih, Kak, kalau boleh out of the topic, kenapa kondisi macet di Puncak Bogor ketika weekend dikaji dengan dengan konsep keterkaitan ruang? Iya, konsep keterkaitan ruang itu kan artinya apa? Setiap wilayah itu fenomenanya bisa dipengaruhi sama wilayah lainnya. Itu keterkaitan ruang. Jadi antara ruang satu itu bisa mempengaruhi ruang lainnya. Kayak misalkan Bogor, Puncak Bogor gitu. Kenapa macet, Kak, pas liburan? Kenapa macet pas weekend? Itu karena ya
itu terkait dengan kondisi wilayah lain di sekitarnya yang banyak orang mau liburan ke Bogor. Itu maksud definisi keterkaitan ruang. Karena ya sebagian besar orang yang liburan ke Puncak Bogor itu kan orang yang dari luar Bogor itu sendiri kan. Dari Bekasi lah, kampungnya Nafis, dari Jakarta, bahkan orang Bogor itu sendiri yang dari kabupaten gitu. Ini ZX yang ngirim apa nih? Nonton TV. Ya kurang lebih kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan konsep keterkaitan ruang. Jadi satu fenomena ya mempengaruhi fenomena lainnya gitu. Keterkaitan ruang. Jadi wilayah-wilayahnya itu saling terhubung. Tahu, hati-hati salah kirim. Gitu yang nanya. Ya ada lagi yang mau nanya? Udah jam 3 nih, waktunya istirahat. Simpen tenaga untuk sejarah. Kak, mau tanya deh, materi geo ini berapa bab lagi atau masih banyak, Kak? Sebenarnya secara umum ya, kalau yang anak Lazarus kan materi udah lumayan jauh tuh. Paling tinggal bab-bab kecilnya aja. Kayak bab apa misalkan bab-bab kecil. Kayak peta, Indraja, SIG, itu bab-bab yang simple. Soalnya bab-bab besarnya itu udah semua kan rata-rata. Litosfer, atmosfer, biosfer nih termasuk. Itu materinya udah. Yang spare tuh pokoknya yang udah. Gitu. Materinya sebenarnya tinggal materi-materi yang kecil-kecil. Dinamika kependudukan juga ya kan, Kak? Dinamika kependudukan juga iya. Makanya nonton YouTube dulu karena kan di YouTube udah ada kan kependudukan. SIG bukannya complicated ya? Enggak, SIG itu sebenarnya materinya simple. Cuma emang lebih ke susah aja. Kalau SIG tuh materinya dikit tapi lebih ke susah aja gitu. Itu materinya dikit, sumpah. Gitu. Jadi sebenarnya kayak misalkan kayak tadi gue kan ngejelasin simpelnya materi SIG sama penginderaan jauh kan pakai Google Maps gitu. Jadi kita bisa menginterpretasikan atau kita menggambarkan kondisi bentang alam dengan kita melihat gambarnya. Itu sebenarnya simpelnya SIG kayak gitu. Kita interpretasi citra namanya tadi. Kurang lebih kayak gitu. Itu materinya dikit sebenarnya, nggak banyak. Karena yang banyak itu kan materi-materi geografi fisik kan. Kenapa materi geografi fisik itu banyak? Karena ya satu materi itu biasanya saling complicated sama materi bab lainnya. Kalau yang geografi fisik. Kayak tadi misalkan gue ngejelasin persebaran flora fauna hari ini. Itu kan berkaitan banget ya sama kondisi apa? Kondisi iklim, atmosfer berarti. Sama kondisi apa lagi? Kondisi hidrologi, kondisi perairannya. Dia itu kayak tadi sungai, dia ada di mulut sungai. Terus apalagi misalkan? Ya kayak misalkan hutan pegunungan, dia ada di daerah dataran tinggi. Itu kan complicated gitu. Sama kondisi geologi di masa lalu gitu, antara pembentukan Pangea sama persebaran flora fauna. Itu kan saling berkaitan materi satu sama lainnya. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Jadi materi besarnya sebagian besar udah. Dan buat yang anak taman siswa, anak Lazarus sekarang diulang lagi sama Kadela. Sedangkan gua itu ngelanjutin materi kecil-kecil yang yang lebih ke review-review ulang lah gitu. Review-review ulang mungkin bahasa-bahasa yang kalian kurang tahu, bahasa-bahasa yang ini maksudnya apa sih, Pangea tuh apa gitu. Ini hari ini gue lagi nge-cosplay jadi penjaga pila ya. Di puncak. Yang kayak gini nih. Yang bawa selebaran. Villa satu kamar yang di pinggir kebun teh. Ya, mungkin itu aja dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat semua yang udah datang. Itu aja dari gua. Jangan lupa nanti ada live kelas sejarah 4:30, 4:30. Jangan lupa mandi, makan biar nanti bisa on cam. Karena yang nggak on cam nanti di kick sama kayu. Berat. Ya, itu aja dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Iben. Ya. Makasih Kak Iben.
Yos, Makasih Kak Iyen. makasih semua. Asik bener. Asik bener ya, Nafis ya. Mana sih berhenti rekam?